nama saya Amira Hasan Sabila dengan IM akhir 070 akan menjelaskan laporan praktikum mengenai analisis asupan zat gizi menggunakan metode Food Frequency Questionnaire atau FFQ. Di mana latar belakang dari adanya praktikum ini adalah karena perlunya untuk menilai pola dan juga frekuensi konsumsi makan pada mahasiswa. Salah satunya yang digunakan adalah Food Frequency Questionnaire, di mana FFQ sebagai penilaian konsumsi pangan jangka panjang untuk mengetahui frekuensi konsumsi berbagai jenis makanan dalam periode tertentu. Dalam praktikum ini adalah periode 1 bulan. Tujuannya secara garis besar adalah mengetahui cara mengumpulkan data konsumsi pangan menggunakan metode FFQ, kemudian mengelompokkannya berdasarkan food groups dan menganalisis konsumsi tersebut. Berikut adalah instrumen FFQ dan ketentuan skor frekuensi yang digunakan, dimulai dari tidak pernah 0 hingga lebih dari 1 kali per hari dengan nilai 25. Untuk instrumennya sendiri, pengisiannya adalah menceklis sesuai dengan frekuensi yang dikonsumsi, misalnya susu bubuk dan lemak tidak pernah, maka menceklis tidak pernah. Untuk hasil frekuensi individunya berikut adalah tabelnya. Seluruh kelompok makanan non RSM berada pada kategori jarang, dengan 18 makanan pada kelompok-kelompok tersebut hanya dikonsumsi banyak 1-2 kali setiap bulan, dan 3 makanan bahkan dikonsumsi 1-2 kali setiap minggu. Sebagian besar atau 38 jenis bahan makanan tidak pernah dikonsumsi. Hanya susu bubuk full cream pada kelompok makanan susu dan produk susu bubuk yang dikonsumsi pada kategori sering. Tidak ditemukan pula kelompok makanan dengan skor harian 20-25, sehingga menunjukkan bahwa pola konsumsi responden RSM hanya berada pada kategori sekali dan juga jarang dikonsumsi, bukan kebiasaan sehari-hari. Berikut adalah hasil FFQ kelompok, di mana responden AC hampir setiap kelompok makanan terdapat skor mulai dari jarang hingga sering. Hal ini berkebalikan dengan responden NM yang diketahui tidak pernah, bahkan sampai 4 kelompok makanan dan memiliki skor yang terendah. Dengan mayoritas responden memiliki 2-3 kelompok makanan tidak pernah dikonsumsi. Salah satunya adalah produk pangan untuk keperluan gizi khusus. Dari 17 responden tersebut pula, terdapat 7 responden dengan skor di atas rata-rata kelompok, yaitu 227, dengan 9 responden yang berada di bawah rata, hanya responden RA yang mendekati, yaitu selisih 2 poin saja. Berikut adalah penyajian interpretasi data keragaman pangan kelompok berdasarkan skor FFQ, di mana sebagian besar atau 55% seperti pie chart yang ditunjukkan, bagian besar adalah memiliki skor FFQ yang terendah, yaitu 9 responden, sementara bagian yang terkecil yaitu 8 responden memiliki kategori skor FFQ yang baik. Berikut adalah skor FFQ kuesioner dalam suatu kelompok bahan makanan setiap bulannya, di mana diketahui bahwa total rata-rata asupannya yaitu 298, di mana total asupan paling tinggi ada di saus, dressing, perasa, bubuk dengan skor mencapai 775 poin. Untuk konsumsi yang sangat-sangat sendiri adalah pangan untuk gizi khusus dengan skor mencapai 0%, artinya tidak ada responden yang mengkonsumsi sama sekali. Untuk sebagian besar kelompok makanan tergolong sering dikonsumsi, yaitu 7 kelompok bahan makanan. Berikut adalah diagram batang dari frekuensi konsumsi kelompok berdasarkan kelompok makanan yang ada. Untuk berdasarkan frekuensi konsumsi makan responden sendiri, diketahui bahwa sebagian besar berada di kategori jarang dengan rata-rata di atas 90%, yang ditunjukkan dengan diagram batang yang berwarna hijau. Sementara untuk pada konsumsi sering ditunjukkan oleh diagram batang yang berwarna merah muda. Berikut adalah penyajian diagram tingkatannya, di mana diketahui bahwa makanan cepat saji dan juga kembang gula menunjukkan nilai sering dengan presentasi tertinggi pada diagram sering. Untuk produk pangan untuk khusus menunjukkan nilai jarang dengan presentasi tertinggi pada diagram jarang ini. Artinya, responden atau mayoritas responden tidak mengkonsumsi pangan untuk keperluan gizi khusus tersebut. Berikut adalah analisis hasil FFQ kelompok, di mana diketahui bahwa konsumsi pada sumber protein hewani seperti ikan, daging, susu cenderung lebih rendah dan juga jarang. Selanjutnya adalah analisis hasil FFQ kelompok berdasarkan makanan cepat saji, saus, dressing, dan juga perasa bubuk, dan juga yang lain, di mana diketahui konsumsi responden cenderung tinggi dan juga sering pada pangan olahan seperti saus dan makan cepat saji. Kembang gula juga bahkan mencapai jauh lebih tinggi lagi, yaitu 14% untuk kategori sering dari 17 responden yang ada. Selanjutnya adalah mengenai konsumsi serealia dan juga produk serealia dan juga bakteri atau asupan karbohidrat, di mana diketahui bahwa konsumsi kelompok pada serealia dan juga produk serealia itu cenderung rendah. Kesimpulannya, bahwa pola konsumsi individu atau responden RSM kurang bervariasi dengan skor jauh di bawah rata-rata kelompok, di mana sebagian responden memiliki pola makanan yang kurang bervariasi, dengan kelompok makanan yang paling sering dikonsumsi adalah saus, dressing, perasa, produk bakteri, susu, dan minuman susu serta serealia. Untuk konsumsi ikan, susu, dan produk susu bubuk, serta produk pangan gizi khusus sangat rendah. Pola konsumsi kelompok juga menggambarkan cenderung mayoritas responden lebih sering mengkonsumsi makanan olahan dan juga siap saji daripada pangan segar. Sekian dari saya, terima kasih.